Sebenarnya saya nggak sendiri hari ini ya, ada Kak Titi Rajo sudah di sini. Halo. Belum Belum nyala. Udah nyala belum? Belum. Nah, udah belum? Halo. Halo. Kurang gede suaranya. Kurang gede. Wah, ini kemakan sama suara kamu. Wah. kerasa nggak? Halo. Wih, ada Kak Titi Rajo di 98,8 FM Bandung. Gimana Kak? Apa kabar nih? Kumaha ada mang? Kakak tuh orang mana sih aslinya? Tergantung lagi datang kemana sih. Kalau di Bali, orang Bali. Iya, sengkeng kan? Wow, orang Jogja. Ya piye kabare. Oke. Orang Sunda tadi bisa. Kumaha ada mang? Wah, ada Mang. Kalau orang Medan, Kayak mana kabar kau? orang Kalimantan. Nah, ini nih. Aduh, sulit ya. Sulit ya. Orang Singapura pakai bahasa Inggris sih. You cannot be like that lah. Tahu aksennya. Pasti suka nonton di Twitter ya. Apa tuh? Yang itu ya di Twitter lagi TikTok ya. Apa tuh? Tahu nggak kan How to be Asian? Oh, pernah lihat sih. Cuman emang gue tuh suka mempelajari aksen setiap daerah sih. Dulu juga pernah main film jadi TKW Surabaya yang ke Hong Kong. Jadi gue harus belajar bahasa Jawa dan bahasa Hong Kong. Tapi bahasa Hong Kongnya sebagai orang Jawa yang berbahasa Hong Kong. Berarti dialeknya Hong Kong, aksennya Jawa gitu. Jawa. Nah, pernah juga main film jadi orang Tapanuli Tengah. Gitu. Pokoknya seneng banget kalau ada peran-peran yang jadi orang daerah gitu. Karena bisa mempelajari bahasanya. Paling nggak logatnya lah, bahasa yang nggak bisa. Ya, tapi kan biasanya dari logat tuh bisa langsung kelihatan Kak. Iya. Ya, langsung gitu. Ada Kak Titi. Ini mau peres dulu dikit boleh nggak sih? Peres, sering-sering aja peres. Sampai selesai. Habis pujian ya Kak Titi. Ini tuh aku tahu waktu itu Kak Titi tuh di TV waktu itu, waktu kecil. Aku masih kecil banget berarti. Berapa ya? Aku tuh pasti SD. masih aku SMP waktu itu berarti ya pasti. Iya, itu tuh terus kan main drum ya kayak. Main drum. Nah, ini fun fact juga, aku tuh sebenarnya kalau seneng band tuh biasanya seneng yang main drum. Gitu ya? Iya. Tapi kenapa milih drum, Kak? Drum yang milih aku. Wow. Kok gitu sih? Kenapa? Kan biasanya kan kalau drummer tuh biasanya cowok-cowok kan gitu. Nah, kenapa ini seorang Kak Titi nih? Karena gue sebenarnya cowok. Wah. Oke. Apakah namanya Toto jadi? Sebelumnya namanya Toto, enggak? Enggak, jadi orang tua gue tuh pengennya tuh gue tuh lahir tuh sebagai cowok karena kakak gue cewek semua kan, sebagai cowok. Jadi dia pengen oke nih anak terakhir nih ya, nama gue jadi Titi ya, titik terakhir gitu. Jadi harusnya pengennya cowok, tapi terakhirnya ya seperti gue, tapi gue suka kegiatan-kegiatan yang cowok kerjain. Misalnya kayak dulu gue tuh pembalap drag race di Padang. Pernah juara 1 juga waktu itu, lawannya cowok semua. Legal tuh. Legal. Dapat tape kompo. Woi. Terus main Tamiya. Terus ikut taekwondo, silat. Terus alat musik pasti si nyokap juga sampai aduh ini anak gue kenapa laki-lakian banget ya, disuruh ikut lah Peragawati dulu di Padang. Betah nggak tuh? Ya enggak lah, bajunya bling-bling. Abis itu main musik udah piano bisa dari kecil otodidak. Abis itu gue pikir aduh masa main musik lagi ya, akhirnya gue pilih maksudnya nggak mau main piano lagi, akhirnya milih drum lah. Kenapa? Karena drum itu bisa lebih ekspresif. Betul, setuju saya. Dan gue kalau misalnya lagi ngamuk-ngamuk mendingan gue main drum. Jadi wah gitu, melampiaskan kegamukan lewat drum gitu. Dan ngerasa beda aja gitu, karena gue nggak mau, temen gue jarang cewek ya, jadi banyak kan cowok terus gitu semua. Jadi ya. Tapi agak sayang sih Kak kalau misalnya lagi marah main drum. Kenapa? Aduh, Chinese 400.000. Hi-hat, aduh. Ini beli jauh lagi. Tapi kalau misalnya belajar tekniknya, marahnya jadi tahu mukulnya biar nggak ngerusak drum. Oke. Iya, makanya gue les lah dulu ya. Ya. Berarti drummer favorit all the time dari seorang Kak Titi Rajo. Indonesia apa luar? Indo dulu. Siapa ya? Kok ngeliat ke belakang sih? Ari Ayunir. Legend banget. Legend. Kalau aku sih Echa Sumantri sih. Oke, bisa ya sekarang. Groove-nya enak soalnya. Ya itu kalau luar itu suka Steve Gadd, ada pemain jazz. Buddy Rich lah ya, kata bapak drummer jazz dunia. Berarti Kak Titi senengnya lagunya kayak apa sih sebenarnya? Kan drum. Kalau aku sendiri aku seneng banget metal kan. Aku jazz. Jazz. Dari awal dulu mainnya jazz. Megangnya juga traditional grip ya, biasa kan kalau kayak gini nih tangannya biasa ya, kalau traditional grip itu kan klasik kayak jazz. Ini ya kayak marching band gitu. Iya,
kan mungkin ada sahabat Raka yang nggak lihat Kak di Instagram kayak begini. Pokoknya kayak marching band itu traditional grip. Iya, traditional grip. Kok kamu tahu sih, kamu drummer ya? Enggak, kan aku bilang aku tuh ngefans sama drummer sebenarnya. Oh gitu. Sebenarnya aku gitaris sih Kak. Apakah pernah punya pacar pemain drum juga? Kan laki-laki dong. Oh enggak dong. Enggak, banyak drummer cewek sekarang mah. Biasanya sih kalau enggak cowok, biasanya anak kecil kalau drummer tuh. Cewek-cewek tapi masih kecil gitu kan. Udah gede kayaknya mau. Gede-gede kayaknya capek kan, kayak capek keringetan gitu. Aduh. Serius Kak, aku pernah punya temen kayak gitu soalnya main drum capek Terus gimana kok jadi aku ya tuh? Wah, nggak tahu Kak. Terus dulu kemana-mana ini bawa drum sendiri, ngeset sendiri. Bawa snare gitu, Iya, nggak ada kru, nggak ada. Gokil. Apalagi kan nanti kan kapalan kan tangannya kan biasanya. Jadi kayaknya nggak cantik. Kayak gak slay. No slay dong ya. Tapi Kak Titi ini kesini punya lagu baru kan nih? Iya nih, punya lagu baru. Ini kenapa dari drum ke nyanyi nih Kak? Ceritanya gimana nih? Karena bosan aja main drum. Oh bisa bosan, seorang Titi Rajo, drummer, bisa bosan Kak? Iya, karena ada trauma sama drum kayaknya. Aduh, aku tidak berani bahas lebih lanjut ya. Jadi akhirnya nyanyi. Akhirnya nyanyi karena aku pengen produksi sendiri. Kalau misalnya dulu tuh main drum kebanyakan featuring ya sama band-band pop di Indonesia ya, kayak Slang, Niji, siapa lagi, Noah, Kotak kayak gitu ya. Kerjanya tuh featuring mereka mulu. Jadi aku ngerasa kayak aduh, mau sampai kapan nih featuring band terus. Aku pengen punya proyek sendiri. Nah, waktu pandemi akhirnya bikin proyek sendiri karena nggak bisa ketemu orang saat itu kan lagi PPKM ya. Iya betul. Jadi akhirnya aku berniat untuk produce sendiri, aransemen sendiri, main drum sendiri, main keyboard sendiri, nyanyi sendiri, backing vokal sendiri. Kayak musisi kamar berarti ya jadinya. Musisi kamar dan dalam rangka menghemat budget. Oke, mixing sendiri. Enggak, kalau itu enggak. Oh, nggak bisa ya. Belum ilmunya ya, ilmu belum sampai sana. Itu kan masih bisa dikirim ke orang untuk lewat itu ya. Betul. Email udah mixing ntar dibalikin lagi. Dan juga flow. Asik banget nih judulnya. Kenapa Kak? Ini pas tadi dengar dari pagi aku udah dengerin nih flow. Mengawang-awang sekali. Ini kenapa nih? Kenapa? Ada apa dengan flow nih Kak? Ini bentuk terima kasih aku sama Tuhan sih, karena lagi-lagi Tuhan yang menyelamatkan hidupku, yang menyadarkan aku bahwa aku tidak boleh tergantung kebahagiaanku sama manusia. Karena manusia itu gampang sekali berubah-berubah dan mengecewakan kita. Kalau Tuhan nggak bisa berubah. People come and go ya. Come and go. Kalau Tuhan will stay forever. Itu dalam banget. Iya kan? Cuman kalau kita masih muda dulu kan, ini pengalaman zaman dulu ya. Dulu kan bucin banget ya. You are the one and only love, forever and ever, we will be together, gitu kan ya. Wah, happily ever after pokoknya Maya. Lalu kan kayak ngayal gitu. Terus ternyata dikecewain. Wah, sakit. Au gitu kan, karena terlalu mengagung-agungkan manusia. Manusia tuh fana kan. Iya betul. Ini tuh hasil kontemplasi atau gimana? Ini tuh gimana sih prosesnya? Apakah Kak Titi ini misalnya aku ngebayangin kayak malam terus bikin kopi terus kayak, kalau di sini tuh ngahultar namanya. Ngahultar teh naon? Ngahulang tarik. Naon? Ngahulang teh bengong, tarik tuh kenceng. Jadi bengong kenceng. Iya, bengongnya kenceng gitu, ngahulang tarik gitu. Apakah lagi gitu? Bengong bukannya relax ya, nggak kenceng. Nggak, jadi saking fokusnya bengong, tahu nggak sih Kak? Tahu nggak sih kalau kayak misalnya nih, aku sering banget kayak gini, kayak misalnya lagi di kafe pinggir jalan kan gitu, ngeliatin mobil lewat aja gitu, bisa 2 jam gitu, cuman gitu doang. Kayak lagi enak banget tuh bengong. Iya, enak aja pokoknya bengongnya. Apalagi gitu atau lagi ngapain nih Kak Flow nih? Lagi di rumah aja, yaitu PPKM, habis itu mengingat-ingat masa lalu ya. Aduh, wisata masa lalu. Terus kayak kenapa ya dulu tuh gue kayak bucin banget gitu ya. Pantes gue kayaknya kecewa terus karena terlalu berharap ke manusia gitu ya. Nah sekarang tuh aku ngerasa kayak, oh ternyata aku sekarang udah bisa lebih bahagia karena aku nggak pernah mengharapkan apa-apa dari manusia gitu. Terus kayaknya menarik sih kalau dibikin lagu. Langsung lah ada flow ini. Jadi langsung kayak lagunya juga kontemplatif. Pengennya sih orang yang dengerin tuh bisa lebih rileks gitu, atau yang lagi capek pulang kerja macet, stres, jam dimarahin di kantor, ya kan, lembur, gaji belum dibayar. Waduh, gitu kan. Itu yang terakhir lebih parah. Itu siapa tahu pas dengerin lagu itu kayak lebih banyak bersyukur lah ya, walaupun kan Tuhan itu ngasih cobaan sama kita tuh bukan berarti nggak ngasih rezeki. Betul. Maksudnya mungkin
apa itu rezeki itu tertunda gitu aja gitu. Jadi lebih kayak udahlah kita pasrah, terima kasih yang paling penting lah. Dalam banget sih Ya. Kak Titi ini, dalam banget. Ibarat nih kan, kalau Kak Titi ini kan suka naik sepeda nih. Aduh, mic saya harus dielus-elus terus kan nih. Ibarat naik sepeda kayak nanjak dulu kan. Iya, nanjak dulu. Capek. Susah-susah nanjak, betis keras, sakit. Wah, gitu kan ya. Iya. Tenaga habis, tapi ketika sampai di puncak kita tuh bahagia. Wih. Nanti kita kan ngobrol lagi. Kak, aku boleh puterin yang Live and Goodbye nggak nih? Boleh, ini single aku yang pertama Yang nih, pertama setahun nih. yang lalu. Ini ceritanya tentang apa, Kak? Ini ceritanya tentang move on. Jadi Move on. leave, meninggalkan sesuatu yang kita meninggalkan hal-hal yang menyakitkan untuk kita say goodbye. Kita harus jalan ke depan, jangan lihat ke belakang lagi, karena ntar kita nggak maju-maju, kita tenggelam dalam masa lalu gitu. Asik daripada kepo, langsung aja kita dengerin ya kayak lagunya. Wih, asik. Keren nih dia. Kembali lagi di 98,8 FM Bandung bersama Kak Titi Rajo di sebelah saya. Halo. Kak, ini flow nih gimana nih Kak? Dibantuin sama siapa aja nih? Kan udah ini lepas pandemi dong pasti recordnya. Sedang-sedang lah, masih Sedang, ya? pendim enggak gitu loh. Jadi nggak sumput-sumputan gitu nggak? Enggak lah. Oh nggak. Jadi dibantuin nih pasti Dibantuin sama Peter Sihombing. Ih, Jadi mantap. yang produce tetap aku, tapi aransemennya berdua sama Petra. Gitu. Mantap banget. Jadi sebenarnya nih Kak Titi itu pengen kalau misalnya ditanya Titi Rajo tuh siapa sih? Musisi lah. Musisi. Nanti orang bingung ya, karena aku main film juga. Ya itu makanya aku jadi tanya. juri juga, bikin film scoring juga, ibu rumah tangga juga. Iya, itu jadi musisi. Jadi daripada Titi yang mana, Titi yang ibu rumah tangga gitu kan, kayak kurang ya. Kurang kayak itu Bu Titi tuh itu. Bu Titi, anaknya panas nih gitu kan. Jadi mendingan sebagai musisi ya. Aja. Karena ya jadi apa dong ya, bingung juga ya. Iya kan, musisi bingung lah kan. Musisi lah ya. Musisi atau seniman. Seniman lebih benar, seniman. Lebih juga. seniman, kayak nggak dikotak-kotakin banget ya. Iya. Dan juga ini jazz banget nih. Kak Titi nih, jazz banget ya. Dulu main jazz banget sih. Sekarang main apa Kak? Sekarang apa ya? Sekarang ya musik aku aja gitu. Campur-campur semuanya. Pokoknya apa yang lagi dirasain itu yang dikerjain. Ada elektroniknya, Oke, tetap seru. ada ya zaman now-nya juga ada gitu. Terus lagunya juga soothing ya, apa namanya, kayak lebih relaxing gitu. Bingung kalau ditanyain genrenya apa. Ya sukanya kayak apa aja gitu lagunya. Orang sebenarnya ini genrenya apa Mbak gitu. Bingung apa ya? Apa menurut kamu apa? Ini mengawang-awang. Genre mengawang-awang. Bingung kalau mau didaftarin. Ada loh Kak, ada loh. Kalau misalnya di Spotify kan ada tuh by genre apa tuh apa kan. Emang iya? Ada Kak. Genre mengawang-awang gitu? Nggak ada sih. Mau ngarang. Biasanya kan itu apa sih? Kalau istilah kerennya tuh psychedelic Kak. Psychedelic ya? Kalau dibilang electronic music juga enggak ya, kurang kencang ya? Enggak kurang kencang. Tapi kan Chainsmokers saja punya lagu slow juga Kak. Jadi kalau Chainsmokers apa, electronic music? Elektronik. Kalau siapa ya? Kalau Siapa? Ayo. kamu tau, aku tuh kalau suka band tuh yang nggak terkenal soalnya The Japanese House, tau nggak? Nggak tahu tuh. Wah. Kamu harus dengerin, itu keren banget, The Japanese House namanya. The Japanese House. Itu lagunya kayak gimana Kak? Deskripsikan lagunya dengan beberapa kata selain enak. Apa ya, dia ada elektroniknya, ada akustiknya, ada bandnya juga, ada drum beneran, ada gitarnya gitu, tapi ada padnya, ada synthesizernya. Jadi apa itu coba? Kayaknya campur sari deh Kak. Nah, ya kan? campur sari. Bingung. Tapi zaman sekarang kan Kak kayak kurang gitu nggak sih, kayak musik-musik organik tuh? Aku sempat dengar juga, baca-baca beberapa artikel tuh kayaknya zaman sekarang tuh dikuasai sama elektronik. Semua. Iya, dan zaman sekarang tuh orang bikin musik lebih gampang karena nggak perlu belajar yang terlalu susah. Kalau dulu kan aku sampai kuliah musik ya, ngambil satunya. Nah sekarang tuh kayaknya orang nggak bisa main musik aja bisa bikin musik, nggak bisa main instrumen gitu maksudnya ya. Mereka semuanya udah sistem computerized, sudah banyak software yang mempermudah bikin musik, udah gitu sampling sound digabung-gabung, ditempel-tempel jadi musik tuh. Betul.
apalagi ada itu Kak, nggak usah belajar scale, tahu nggak sih? Nggak tahu. Itu tinggal ada tuh, tinggal ya udah. Iya, mau main scale apa gitu Iya, kan. tinggal pencet terus Pencet aja dia gitu. otomatis. Bener. Ya, gampang banget mas. Ya kebanyakan ya jadi elektronik ya. Bener. Udah nggak ada akustik atau digital apa atau analog sound, itu jarang banget bener sih. sih Kak. Nggak akan mengarah ke sana Kak. Wah, tarikan nafasnya berat sekali sangat Raka. Nantilah kali ya. Nantilah ya. Lagi seneng elektronik juga sih. Mau bukan mau sok-sok muda, cuman kan sound elektronik itu sebenarnya macam-macam juga. Ada yang aku lagi seneng main modular kalau tahu. Itu kan sebenarnya yang kabel-kabel disambung-sambung segala macam itu kan sebenarnya soundnya ada yang analog walaupun dia bunyinya digital gitu, tapi kan sound-soundnya banyak yang kayak organik juga, jadi banyak yang interesting gitu, nggak yang kencang banget gitu. Jadi lagi seneng explore sound sih sebenarnya. Apakah nanti jadi DJ Titi? Asal jangan Titi DJ ya. Itu nyanyi lagi dong Kak. Tapi kepikiran nggak Kak? Setelah kan ini Live and Goodbye recording sendiri ya, ini recording ini semua. Aransemen semua sendiri. Flow kan dibantu ya, dibantu-bantu. Setelah Live and Goodbye, kepikiran nggak kayak kayaknya gue pengen jadi DJ aja deh. DJ mungkin nggak kayak DJ pada umumnya ya, bukan kayak Steve Aoki, bukan kayak gitu. Bukan yang kayak di klub yang EDM kenceng gitu ya, tapi kayak lebih itu soundnya lebih kayak main modular ya. Modular itu kan lebih kompleks sebenarnya, lebih nggak bisa bikin orang goyang juga sih, tapi kayak lebih mikir gitu. Wah, iya emang musiknya Kak Titi ini mikir soalnya. Bunyinya tuh yang duduk, jadi kayak kalau di rumah tuh suami saya langsung, "Ih, kamu ngapain sih musik kusut begini didengerin? Ini enak banget. Apa sih ini nggak bisa goyang, nggak bisa joget, nggak bisa gini banget. Ini kayak kusut banget, musiknya berisik gitu." Ya lagi sukanya begitu ya. Lagi sukanya gitu ya. Dari dulu sih. Dari dulu. Baru kesampaian sekarang. Kalau dulu kan sebenarnya kompleksnya itu bisa disalurkan lewat main jazz. Jazz yang aku main kan juga kompleks, bukan yang smooth jazz gitu, tapi lebih ECM ya, lebih kayak free jazz gitu. Iya, aku baru mau ngomong tuh free jazz. Lebih free jazz, jadi lebih nggak semua orang bisa nikmatin. Kalau musik itu komunitas banget karena mainnya kompleks, mainnya pakai dinamika, mainnya satu lagu tuh bisa 15 menit atau 20 menit, solo drumnya bisa 5 menit sendiri, solo gitarnya bisa 10 menit sendiri gitu. Jadi kalau yang nggak ngerti pasti kayak aneh banget sih. Iya, yang ini drum kemana, bass kemana, tapi gitu. ntar nyambungnya lagi, nyambung bareng-bareng lagi gitu. Iya, dan itu segmental ya. Segmental banget ya, dan nggak semua orang bisa paham gitu, pasti kayak kusut gitu. Tapi nggak kesana kan sekarang Kak Titi ini. Kusutnya bukan di jazz tapi di tempat lain. Di modular, kalau misalnya lihat Instagram aku atau di TikTok aku pernah posting tuh bunyinya ya lebih ribet lah, lebih seru sih itu. Tapi soundnya menarik menurut aku karena apa namanya, mewah lah istilahnya. Mewah. Pakai V-nya 2, mewah. Di bawah nggak Kak sekarang? Enggak. Wah, sayang banget nih. Kepikiran nggak tapi Kak bikin kayak misalnya kan live gitu, itu kan bisa dicolok ke ini kan ya, ke PC gitu buat di record, terus bikin Kak live sejam gitu, Kak Titi gitu. Pengen sih, pengen. Cuman kalau follower aku kebanyakan cewek 75% ya, dan ibu-ibu muda sampai ibu dewasa dan seumuran aku gitu ya. Jadi kalau misalnya aku main sejam kayaknya aku di unfollow deh kalau modular ya. Karena kayak kusut banget sih gitu, pasti pusing. Cuman kena anak-anak modular sih seneng. Jadi sebenarnya aku seneng yang lagi happening sekarang yang digandrungin anak-anak muda, bukan mau so muda ya, tapi emang soundnya menarik sih. Menarik banget. Menarik. Kalau nanti lihat aja lah TikTok saya baru bikin TikTok, coba di follow. Apa tuh? Titi Rajo Padmaja. Langsung cek aja. Itu apa? Siko bagi 2 nggak ada kan? Nggak ada. Ini juga masih baru ya, masih kayak bingung isinya apa. Sekalinya ngisi kemarin viral, tapi ngomongin itu apa namanya, COVID. Oh iya. Lagi baru kena COVID kan beberapa minggu yang lalu. Jadi posting lah iseng gitu. Maksudnya kan mengajak orang nih yang lagi nonton konser nih, yang lagi heboh-heboh konser nih, coba tolong pakai masker apa segala macam gitu kan. Nggak berapa besoknya langsung kerusuhan, berdendang, bergoyang gitu. Benar, di ini ya, dibubarin kan ya. Dibubarin. Berarti sehari sebelum aku ngomong gitu, mungkin yang ada cenayang sedikit kali ya. Ngeri banget nih, hampir bakar dupa di kamar gitu kan. Langsung terjadi tuh. Kalau di Instagram nih Kak Titi tuh kayak ini ya, apa, yoga ya, kayak sepeda, olahraga, lebih kayak gitu ya kayak.
Ya lebih kayak gitu. Nanti dia aku pasang sama modular ya, mudah-mudahan. Wah, itu nanti aku repost deh. Iya dong. Gitu, langsung cet gitu. Tapi nextnya bakalan ada project lagi nggak Kak? Ini kan 2 nih. Kayak tanggung gitu nggak sih? Iya, ini 2 nanti akan ada. Ini rencananya lagu Flow ini akan di remix sama Dipa Barus. Wih, cakep tuh. Ya. Mantap. Belum tahu nanti hasilnya kayak gimana ya. Tahu-tahu jadiin koplo nggak mungkin juga sih, nggak mungkin ya. Kalau ada yang mau jadiin koplo juga boleh, kan lagi happening banget. Bener ya. Kan? Di sound TikTok berarti ya, boleh tuh. Gitu kan. Langsung jedak-jeduk, tau gak sih kayak remix jedak-jeduk. Nah, ya, itu. Bisa boleh. Nanti bakalan di remix sama Dipa Barus dulu. Ya, habis itu boleh di jedak-jeduk. Jedak-jeduk. Habis itu mungkin awal tahun depan mau ada single ketiga, terus habis itu mungkin EP atau album ya. Menurut kamu gimana? Aku selalu nanya nih sama semua orang. EP dulu sih. Apa bedanya EP sama album? EP lebih sedikit lah. Iya tahu, itu secara jumlah sedikit atau banyak. Tapi apanya? Apa efeknya, maksudnya lebih menarik apa? EP atau apa bedanya sama album gitu? Maksudnya kalau orang bilang sama-sama aja ya orang mendingan EP nggak sih biar cepet-cepet keluar? Iya, mending EP Kak. Nanti di Spotify ada banyak gitu Kak. Bener-bener ini bagus marketingnya. Jadi kalau Titi Rajo di search di Spotify, kayak banyak, banyak. Padahal saat pas dibuka 5 lagu aja. Daripada satu album 12 repot Kak orang. Mendingan EP udah dapet 3 tuh. Bener. EP satu aja. Instrumen gitu ya, satu modular. Boleh itu ini kontemplasi bersama Titi. Tapi secara fisik misalnya mau bikin CD atau piringan hitam tuh lagi happening kan sekarang. Vinyl tuh. Kalau vinyl, kalau misalnya EP gitu orang rugi nggak ngerasa cuma isinya 5? Nah gitu. Itu dia. Sekarang kan vinyl tuh yang jadul-jadul kan sekarang, yang kayak Queen, Beatles. Sekarang tuh sampai kemarin tuh terakhir temanku beli Bon Jovi vinilnya. Tapi orang sekarang bikin vinyl, bikin EP atau album nggak ada fisiknya apa ada? Apa cuma ada banyak sih Kak, banyak bikin sih. fisiknya juga? Atau mungkin CD gini gitu aja Kak, kalau misalnya mau bikin fisik tuh ada postcard gitu, Kak Titi lagi, hey peace, ada tanda tangan. Terima kasih sudah membeli gitu Kak, jadi kayak ada fan service-nya gitu. Tapi bentuknya CD apa vinyl? CD aja. Orang masih dengerin CD sekarang? Masih Kak. Atau enggak, misalnya bentuknya buku, aku pernah lihat ada musisi Bandung juga, dia bikin buku, dalamnya tuh CD sama bukunya. Jadi itu ada ceritanya. Jadi emang orang ada CD player sekarang? Ada dong Kak. Maksudnya kamu di mobil atau di rumah? Enggak sih dengerin kan? Pasti apa Spotify atau YouTube. Tapi kan? itu tuh collectible item Kak sebenarnya. Buat orang-orang ini kan, KTT ini kan orang kayak dalam banget gitu, kayak semua segmented tuh sih sebenarnya. Iya, nah itu paling ya jadinya collectible item gitu Kak jadinya. Itu seru sih menurutku. Saya pikirkan ya. Yes. Terima kasih loh masukannya. Terima kasih Kak. Lebih ke konsultasi sih. Saya bisa marketingnya. Titi Rajo. Sama teleponnya berapa? Nanti ya. Tapi serius Kak, itu sekarang tuh kayak collectible item gitu loh, apalagi kalau misalnya bentuknya aneh gitu, unik-unik gitu. Iya, packagingnya ya kemarin nih pas lagu single kedua aku nih yang Flow, aku bikin ada apa istilahnya ya, produk apa istilahnya? Merchandise. Bukan juga. PR package ya. Oke, istilahnya ya. Iya. Buat teman-teman terdekat aja aku ngasih kayak room spray gitu. Jadi yang room spray wanginya aku racik sendiri waktu itu. Sampai 2 hari sampai nemuin wangi yang tepat untuk lagu ini. Jadi pengennya sih semprotin ke ruangan, habis sambil dengerin lagunya, jadi kayak gitu. Karena kayak bau-bau apa ya, kayak ada jasmine-nya gitu, jadi lebih relaxing. Nah itu tuh banyak banget yang mau beli. Bukan Kak, cuan lumayan tuh. Benar juga ya. Iya. Jadi yang penting packagingnya gimana, jadi orang senang gitu. Itu ya. Beli di box ya. Tapi CD nggak? CD itu juga ya, CD tuh USB lah. USB, iya tahu Kak, bisa juga sih USB. HP ada OTG, bisa colok USB, copy. Repot orang sekarang kan mau apa mail langsung Spotify kan sih? Iya juga sih. Itu juga bingung nih, sahabat Kak bisa kasih tahu saya. Kamu ini deh, kamu coba cari tahu, kan kamu mau jadi marketing. Ya, PR kamu lah. Tapi menarik sih Kak kalau misalnya bikin ada fisiknya. Ya apa fisiknya? CD? Fisiknya CD aja. CD kaset. Iya bener, kaset. Yang harus pakai pensil itu loh Kak. Apa ya Kak? Kalau musisi Indonesia misalnya kayak siapa ya, Tulus atau siapa gitu pakai CD biasanya. Emang ngeluarin CD? DVD dia. DVD biasanya.
Oh iya. Iya. Terakhir siapa yang rilis? Yang rilis. Tulus yang terakhir ya? JKT48 masih CD loh kak. Oh ya. Iya serius. Siapa lagi? JKT48 masih CD. Terus terakhir tuh si Isyana masih ada CD kemarin. Yang Lexicon itu? Lexicon. Iya CD. masih ada CD-nya kalau nggak salah, setauku. Oh. Menarik. Oke lah nanti boleh ya. Tapi kita dengerin flow dulu kali kak. Oke. Asik banget nih lagunya Mengawang-awang bersama Titi Rajo. Sebelum kita main games, kita Ya. hard sell dulu dong. Asik. Iya, hard sell dulu nih. Apa tuh? Kak Titi, Ya. flow bisa didengerin di mana aja? Bisa didengerin di semua platform digital kesayangan Anda. Mantap. Terus bisa nonton juga video klipnya Oke. di YouTube channel aku, Titi Rajo Padmaja, Wih. judulnya Flow. Mantap. Terus bisa di request sesering mungkin di 98,8 Raka FM Bandung. Mantap. Udah kayak ini ya. Penyiar ya. Tapi Kak Titi tuh pengen jadi penyiar dulu. Iya, karena aku suka banget dengerin penyiar kalau lagi ngoceh-ngoceh gitu. Asik ya. Kayak gimana gitu. Dengerin saya dong. Ya, tiap Iya. jam 6 sampai jam 9. Ini saya mulai ngefans nih kayaknya. Asik. Oh, aku saya dulu cuma nonton di TV, sekarang ngefans. Terima kasih. Kayaknya membawakannya lebih relax gitu ya, Lebih relax, santai. ya. Jadi nggak gitu. Tapi aku julid loh. relax tapi julid ya. Iya Coba kan? aku pengen lihat kamu julidnya gimana. Julid ya, kita buka Twitter aja kan. Coba gimana, aku pengen tahu julidnya kamu. Nah, mumpung nih kita lihat di Ya, Twitter nih, oke. sahabat Raka dan juga. Kamu follow aku dong di Twitter. Ya aku mah second account, soalnya fake account buat. Kamu modelan yang kayak suka komen-komen apa gitu, ntar habis itu Enggak. kamu dicari gitu. Enggak, aku nggak punya Jangan ya. aplikasi Twitter sebenarnya. Tapi Jadi stalking pakai aja. web aja gitu, pakai web aja. Cuman buat nyari-nyari info. Ada lamaran. Wah, langsung. Apa itu nomor 1? Lamaran. Serius, Oke. lamaran. Ada ini kayaknya politik ya, kayak kita skip saja kalau Iya, politik, apa? betul kan ya. Kamu biasa julidin apa? Aku pengen tahu. Ada Subasa nih. Naon Subasa? Masa nggak tahu Subasa kak? Apaan? Subasa. Apaan? Ya ampun. Nih, coba sahabat Raka yang di sini pasti pada tahu Subasa. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Lo tahu? Hah? Kartun sepak bola itu loh. Ya gue nggak tahu sepak bola. Eh. Gue taunya sepak takraw. Ya elah. Sepak tahunan. Sepak lagi. Siapa mana julidnya? Cianjur kayaknya antar dark joke deh. Kalau Cianjur tuh jangan. Lagi Jangan. jangan. Aman yang aman ya. Ya. Yang aman apa ya? K-pop Hip me. suka nggak kak? Enggak Harry Potter kak. Nah ini. enggak suka. Ya nggak ngikutin juga. Aduh apa nih di itu? Nyuci kak. Nah ini. Apa? Nyuci. Oke. Ini salah satu trending topik ya di Twitter, nyuci kak. Wah kok gitu ya? Apaan nyuci? Berbahaya. Ini nggak tahu nih trending topik di Twitter tuh nyuci. Mungkin nyuci it's a thing sekarang. Oh. Iya nggak sih, Nyuci Kak? apa sih? Nyuci baju atau kak? Masa nyuci? Otak. Wah, agak ini ya. Aliran Sering. garis keras ya kan? Nyuci otak. Nyuci uang kayaknya. Nyuci uang kayaknya kak. Itu kamu julidnya segitu doang. Enggak lah. Ya. Jangan dong. Coba dong. Aku takut ada Kak Titi nanti Lah makin nggak ngefans. apa-apa. Anjir makin ngefans. Makin ngefans ya. Apalagi nih nyuci. Oh ya. Nah ini tuh kak. Banyak katanya nih, banyak yang komen di sini katanya nyuci malam atau nyuci siang kak. Kalau Kak Titi nyuci siang atau nyuci malam? Nyuci Karena siang. habis nyuci kan dijemur. Kalau siang ada matahari. Nyuci Kecuali- malam. Kenapa? Ini enak nyuci malam lah. Kenapa gitu? Besok pagi bisa dipakai. Kalau apa kayak kalau gitu? malamnya nggak ada matahari Gak gimana? ada matahari ya. Nah. Tapi kan because you are my sunshine. Asik. Anjir. Digombalin Oh Brono. gitu. Itu mah bukan julid, Nggak, gombal. Ya nggak lagi Aku nggak ada. pengen tahu kamu julid itu kayak apa Lagi nggak ada topik sih? julid kak. Ini nggak ada topik julid tuh. Itu hip me Solo. Apaan Hit Me Solo? Apa Kamu tuh? nggak tahu hip me? Apa itu? Lagi ribut-ribut kemarin di Solo. Apaan tuh? Ya, udah nggak usah dibahas. Jangan lah. Kayaknya sesuatu yang berbahaya deh Aku kak. bisa julid kalau soal itu. Kayaknya sesuatu yang berbahaya ya Iya. kayak. Jangan deh. Iya. Aku masih cinta karir aku kak. Aduh. Back to topic aja ya. Nanti kita main game soalnya kak. Iya. Jadi bisa didengerin di Spotify, di Raka FM juga jangan lupa di request. Iya, request dong please. Dan juga Itu jangan. barusan itu remixnya ya. Ya remixnya asik banget tuh. Saya suka banget sama remixnya. Iya. Dan juga di sound Instagram ada nggak di kak? Soal Insta ada dong. Ada. Tag Sama langsung. ada. Nanti kamu kalau lagi posting apa gitu Hmm. yang
gimana gitu, jangan lupa ya di tag di Titi Rajo lagunya, dipasang nanti tag aku repost. Wih mantap, di repost sama seorang Titi Rajo ya ke Titi Rajo Padmajaya. Nah itu bukan Titi Rajo Bintang lagi ya. Oke. Sama sih orangnya, beda nama aja tapi cek aja pokoknya di Instagram. Dan juga banyak ini ya, konten-konten bersepeda ya, yoga gitu. Terus ya berkebaya juga ada cewek-cewek. Ini biasanya kalau kamu listenernya siapa nih jam segini? Banyak kan cewek apa cowok? Biasanya ibu-ibu muda. Ibu muda. Saya suka digodain soalnya jam segini. Oh gitu. Iya, dari tadi kamu bacain komen-komen cewek semua ya? Iya nih tuh Salwa cewek dong. Sangat obvious sekali dong. Salwa kali cowok. Nita tuh. Oh, cewek-cewek semua. Halo ya. Mantap nih. Mantap lah. Mantap. Aduh, jadi takut. Pokoknya intinya dengerin lagunya Titi ya, Flow, Live and Goodbye juga boleh. Ditunggu juga karya selanjutnya. Betul ya kayak. Thank you. Mantap banget. Upbeat lah. Upbeat lah. Jangan kayak galau-galau gitu. Kenapa sih, Kak? Itu upbeatnya aku. Kayak misalnya orang warna favorit lo apa yang bikin lo happy? Hitam misalnya. Hitam kan gelap. Itu happy-nya gue hitam gitu. Jadi itu cara aku mendeskripsikan kebahagiaan aku ya begini gitu. Agak buat kamu melo, buat aku happy. Agak aneh sih sebenarnya. Cuman ya udahlah ya. Ya musisi suka aneh-aneh kan. Titi just being Titi aja lah ya. Oh ini julidnya. Ya, iya itu julidnya. Ya harus ada umpannya dulu, Kak. Makanya aku nyari di Twitter tuh kadang-kadang suka ada umpan-umpannya. Seru sekali ya. Tapi sebelum nyanyi nggak, Kak nih? Nyanyi dong. Kita main game dulu, Kak. Oke. Ini judulnya Fill the Blank. Oke. Nanti aku punya sebuah cerita menarik nih, Kak. Asik. Ini jadi lagi kecil gini lagunya. Makin mantap ya. Mantap nih. Ceritanya tentang si kancil dan kuda sombong, Kak. Oke. Fill the blank ya, Kak ya. Aku bakal bacain ya. Pada suatu hari kancil pergi berjalan-jalan melewati sungai. Semalam hujan sangat deras. Nyambung, Kak. Ya. Banyak sekali kubangan yang tak terlihat, sehingga kancil harus berhenti. Oke. Dan juga menghindar dari kubangan-kubangan tersebut. Tiba-tiba muncullah seekor katak. Katak tersebut sangat besar, kuat dan gagah. Ia berlari menuju kancil. Pada saat sampai di depan kancil, kakinya mengenai hidung kancil tersebut, sehingga terciparatlah kancil. Aduh, jadi kancil lagi. Lalu kancil berkata, Astagfirullah. Lalu kodok menjawab. Sorry bro. Dan akhirnya katak ini sebenarnya ceritanya nyambung gak? Temen kita ya lanjut lah ya. Lalu kuda harusnya kuda kan. Lalu katak mengejeknya. Lalu katak berkata, bego lo. Lalu kancil berkata, jangan sombong wahai kau katak, itu tidak baik. Seharusnya kamu gimana? Harusnya kamu mati aja. Ujar kancil menasehati sang katak. Kancil pun sama sekali terdiam, dan mendengar hal tersebut, kancil pun merasa terhina dari kodok, dan ia pun bunuh diri. Gak darah juga. Kan disuruh mati, udah terhina. Akhirnya ia pun mendapatkan ide untuk siapa nih? Kancil. Kancil mendapatkan ide untuk nguburin kodok. Daripada semakin random. Titi Rajo aja. Liar ya. Liar sekali ya. Kalau saya terusin makin bahaya ya, ini makin bahaya. Seru loh itu. Ya udah satu paragraf lagi kali ya. Satu paragraf lagi kali ya. Tapi terakhir apa? Akhirnya kancil dan katak pun bertanding. Apa pertandingannya kira-kira? Orang udah mati kok kataknya. Iya juga sih ya. Ya udah end of story dong Kak kalau udah bener. Iya. Akhirnya kancil. Sengaja aku bilang itu mati biar selesai. Nah, ini pokoknya ini ceritanya harusnya aslinya mereka tuh balapan. Ya. Akhirnya kancil sampai di garis finish terlebih dahulu. Semua penduduk hutan melongo.
Jadi pesan moralnya apakah? Emang ini ada pesan moral? Ini Emang kan harus cerita tuh ada pesan moral? kan cerita anak tuh ada pesan Ini moralnya. cerita anak. Cerita anak Kak, Oh, astagfirullah. bilang dong. Cerita anak. Aku Justru nggak itu sih. tahu. Ih, Soalnya jangan bodoh. Aku pikir kamu tuh pengen aku berhayalan setinggi apa gitu atas Ya nggak cerita apa-apa itu. Kak, kan namanya juga emang sengaja aja, Tapi aku nggak kamu- bilang. Iya, kamu memang iya salah kamu dong berarti. Ya nggak salah aku juga, emang dia bisa gitu. Seserah Kak Titi mau isi apa, coba Iya kan lah. ceritanya kancil kan cerita anak Kak. Kancil cerita Itu anak tau kan? zaman dulu cerita anak, kalau sekarang Iya. kancilnya udah dewasa. Oh iya juga ya, dia udah puber ya. Iya dong. Udah puber ya, udah nggak jajan-jajan roti gulung gitu Iya, ya, iya. nggak Aduh, ada. Harusnya harusnya di videoin ya. aku Kan ada taruh di live TikTok. Instagram. Iya, oh iya ya. Iya ya. Ntar videoin bagian itu kamu rekam boleh nggak? Aku taruh di TikTok. boleh nanti aku repost di IG Raka. Iya, oke. Mantap. Ketawamu capek kan? Oke. Pegel ya, Bu? Udah melek kan lumayan kan? Terima kasih Kak Titi Rajo Fatmaja Sama-sama, sudah main senang sama sekali. saya. Terus juga sekarang ada persembahan terakhir. Asik. Ya, asik. Persembahan terakhir nih Kak. Nyanyi lagu apa Kak? Persembahan buat kodok yang Kodok yang sudah meninggalkan kita semua Kita karena semua. menginjak hidungnya kancil Iya, ya iya. tadi ya. Salah sendiri kodok pakai injek. Dok, kasihan. Itu Gimana injek, kancil tuh Kak? itu Kak, katanya ini triad dia tuh, ketua triad. Triad apa ya? Triad tuh genggong Kak, genggong. Mafia ceritanya. Mafia. Oh, Makanya mati. Aku taunya Yakuza. Iya sama sih. Sama ya? Kalau Yakuza kan Jepang, kalau triad tuh biasanya di Cina gitu. Kalau Indonesia apa? Genggong. Oh, Genggong. serius? Genggong serius. Itu bahasa. Siapa itu orangnya? Wah bahaya. Sama. Ini. Mancing. Ada di Bandung ada, cuman tidak akan saya bacakan, saya akan tidak mudah terpancing. Asik. Tapi ntar Namanya WA kancil. aja ya yang mana. WA-nya nanti saya minta Gua screen cap WA lo. screen cap ini. Langsung. Ih cepu ih malas. Malas aku tidak jadi ngefans sama Kak Titi Ya karena Kak udah Titi deh. cepu. Aku tidak mau ya. Nanti aku bilangin mama. Anjir. Aduh. Bilangin mama. Iya. Bilangin mama. Anak mama ya. Mentang-mentang itu yang di Instagram itu mama-mama muda semua. Iya ya? mama aku banyak di Instagram. Enggak ini ada Pak Asep berarti papa aku. Suka mama-mama muda deh nih. Waduh, Dek. Ada Pak Asep driver saya itu. Asep Sukarnanda. Jangan nonton dari Oh bawah. iya, jangan di bawah nonton dia. Pak Asep, halo. Enggak. Nanti juga ketemu sih ya. Gak usah dada-dada juga ya. Pak Asep nih, Kak Titi mau nyanyi nih. Ya, dia udah bosan Asik. saya denger dari tadi nyanyi. Langsung aja nih sama Raka. Titi Raja Fatmaja dengan flow-nya. Infinite skies, infinite blue. I'm safe and sound whenever I'm near you. Whenever I'm near you. My healing heart, you see it true. We float in spaces I've never been to. Dreamy and true. And over and over and over again. You show me where I need to go. Source of my energy to grow. And over and over and over again. When I let go, it starts to show. When I surrender to the flow.
Asik. Wow. Woi. Aku boleh jujur satu lagi nggak? Apa tuh? Enakan unplug-nya sih. Oh iya bener. Serius Kita bikin versi unplugged nih. Wih. Kayak lagi berdu gitu ya. Iya kayak syahdu. Jadi aku ngefans lagi deh. Bisa gitu dia. Itu peres ya barusan. Ih, peres banget. Jadi kamu dari awal tadi sampai barusan ini peres ya? Parah banget. Ih. Oh itu julidnya Ih, kelihatan. julid nih, mas banget Oke. deh. Nggak jadi ya, tapi aku inget-inget tadi jadi males. Ingat-ingat kodok mati. Titi Raja Fatmaja, terima kasih sudah Thank main you, Gerak FM. thank you. Sehat-sehat selalu ya, Kak. Ya sama-sama ya. Nanti ketemu Sukses lagi. Ya. Ya, single ketiga ya. Single 3. Siap. Nanti kita main game yang tadi lagi. Iya, tapi ganti cerita ya. Ganti cerita lah. Tapi kamu harus ingetin aku itu buat anak-anak apa buat dewasa? apa Nggak buat mau. dewasa? nggak mau. Sayangnya banget nih, Kak Titi harus cabut. Ya. Ya, thank you banget Thank ya. you banget ya. Enjoy Bandung, main-main di Bandung. Iya, makan kuliner. Mana sempat. Sempat aja. Mana Tapi bukan sempat. berarti gak sempat request lagu aku dong. Oh, di itu Raka mah FM. bisa ya. Yang lagi naik mobil segera ke pinggir langsung WhatsApp di 081114977787 langsung request sekarang. Yang lagi naik motor nggak bisa juga ya. Ya, siapa tahu dipakai earphone. Pakai Ditilang apa? 750.000 Oh, kan. itu. Iya. Ih. Tapi boleh lah bisa ya. Buat kalian yang outlaw banget minggir sekarang, jangan main di HP tengah jalan. Iya gitu ya. Iya. Pinggir jalan aja. Nah, iya boleh sih, tapi awas begal ya. Masih banyak begal di sini. Ih, masih banyak, Kak. Coba kamu julitin begalnya di Bandung. Begal takut dibegal aku Ya, pulangnya soalnya. banyak tahunnya. Enggak takut aku diliatin Kak Titi. Ya, elah. Aku malu ah. Sampai jumpa lagi ya, Kak ya. Ya, thank Oke, you. thank you. Dadah. Dadah.